Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Ya, selamat malam pemirsa. Berjumpa lagi di acara yang pastinya akan merupakan kehidupan Anda, New Life. Apa kabar pemirsa? Pada malam hari ini kami yakin dan percaya Anda semuanya dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap. Sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Ya, Ana gimana kabarnya malam ini? Tetap luar biasa, dahsyat dan mantap. Kalau Hengki? Ana wow, saya double wow. Luar biasa, dahsyat, mantap Ana. Ya, seperti iklan di depan Ana. Pemirsa mungkin Anda pada malam hari ini Anda sedang stres, Atau mungkin Anda merasa seorang diri, atau Anda hancur hati. atau Anda tidak punya jalan keluar buat masalah Anda ya. Apa saat ini pemirsa sedang bingung, pemirsa sedang mengalami permasalahan banyak dan apa yang harus dilakukan untuk biar keluar dari permasalahan ini? Bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini karena kebahagiaan masa depan yang baik dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Ya pemirsa, malam hari ini kami mengangkat tema apa yang harus aku lakukan. Nah, Ya, apa ya? Ya nanti tanya sama narasumber. Atau pemirsa punya masalah, Anda bertanya apa yang harus aku lakukan. Nah pemirsa jangan ragu-ragu. Siaran ini kami kemas secara interaktif, secara langsung dari Batam TV. Pemirsa yang mau curhat, yang mau tanya apa yang harus aku lakukan, bisa bertanya sama narasumber kita pada malam hari ini. Ya, atau pemirsa pada malam hari ini mungkin memiliki permasalahan yang Anda tidak tahu jalan keluarnya. Ya. Mungkin Anda memiliki masalah pekerjaan, kesehatan, rumah tangga. Jodoh? Ya, betul. Ya, Anda bisa SMS kepada kami, bisa curhat di siaran New Life pada malam hari ini ya, dengan mengirimkan SMS di 0819 081 74 kali 1. Ya, dengan tema apa yang harus aku lakukan, kita sudah kedatangan narasumber. Nah, malam hari ini lengkap, Ana. Kenapa Soalnya lengkap? kemarin minggu panglimanya nggak ada, Ana. Oh ya, Malam kemarin hari Ibu hadir. ya, Iya. ibu-ibu semua. Ya, pemirsa kita sapa narasumber kita yang luar biasa. Ya. Selamat malam Mbak Susilo. Selamat malam Hengki, selamat malam Ana, selamat malam pemirsa, selamat malam Budita. Wih, semangat sekali Pak. Semangat, katanya saya tahu maksud Hengki panglimanya nggak hadir, minggu lalu tuh Hengkinya nggak ada gitu. Kemarin Wah. ngomong kemana Pak? Saya habis dari Bali, Surabaya. Wah. Iya. Oh ya. Jalan-jalan terus ini. Ada kerjaan sedikit, kemudian ketemu dengan teman-teman, saling menguatkan, saling berbagi cerita. Ya. Satu minggu nggak hadir kemarin, tapi minggu ini lebih semangat ya Pak? Semangat, walaupun jam 11 malam, mau jam 12. Ya. Budita, selamat malam. Selamat malam Ana, selamat malam Hengki. Selamat malam. Selamat malam Pak Susilo. Malam Bu. Selamat malam juga pemirsa yang ada di rumah, dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Iya. Gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Wih, selalu mantap ya. Gak ada latihan aja kompaknya gitu. Karena tiap minggu. Padahal kemarin minggu kan nggak ada. Oh iya. Tetap kompak latihan loh. jarak jauh mungkin ya. Nah ini kenapa Pak mengangkat tema apa yang harus aku lakukan Pak? Ya, setiap kali saya ketemu dengan orang yang mengalami masalah, mereka Ya. selalu bertanya, apa yang harus saya lakukan? Betul, apa yang Pak. harus saya lakukan? Dan memang kalau kita melihat dari sisi permasalahan selama kita hidup, pasti kita sering Ada melihat aja masalah. masalah, Selalu ya. ada saja. Mm-mm. Dan kadang kita bingung apa yang harus kita lakukan. Kenapa? Ya. Karena kita melihat masalah terlalu besar. Ya. Lebih besar kita lihat masalah daripada melihat Tuhan. Ya. Sehingga kita mengalami kebingungan demi kebingungan. Padahal sebenarnya kalau masalah kita lihat dari kacamata Tuhan sangat mudah. Bagi Ya. Tuhan semudah membalikkan telapak tangan untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya adalah kita nggak bisa melihat cara Tuhan melihat gitu. Ya. Seringkali kita melihat dengan memakai cara pandang kita sendiri. Betul. Kita lihat begitu besarnya batu yang ada di depan kita, kita bingung dari mana kita harus melangkahi batu itu gitu kan. Yang kita Ya. pikir ada masalah yang begitu besar yang ada di depan mata kita, kita mulai berpikir gimana caranya aku bisa melalui ini semuanya gitu loh. Padahal kalau bagi Sebenarnya Tuhan gampang Bu, cukup jalan kaki. cukup muter. Tapi rasanya seperti ini Pak, ketika ada masalah apa yang harus aku lakukan, terus ada orang melakukan justru tambah salah double kali Pak. Iya. Ada juga seperti itu Pak ya. Makanya
masalah itu akan menjadi semakin besar jika kita nggak bisa melihat dari sudut pandang yang benar. Sudut pandang yang benar, yang pertama kita harus melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Yang kedua, kita harus melihat diri kita dengan cara yang benar pula. Kalau kita melihat diri kita dengan cara yang salah, maka kita akan bereaksi salah terhadap masalah. Misalkan, contoh sederhana, ada orang marah-marah sama saya, padahal saya nggak salah. Lalu saya ikut tersinggung, saya merasa dihina dan segala macam, saya tersinggung, saya akan bereaksi salah dong. Saya akan jadi marah. Jadi sama-sama marah jadinya. Nah, tapi kalau saya melihat diri saya dengan cara yang benar, orang marah sama saya, oh saya maklum karena dia sedang sakit hati, dia sedang kecewa, dia menyalahkan semua orang yang dekat sama dia termasuk saya, sehingga saya bisa malah menerima dia apa adanya, tidak malah balik marahin dia. Enggak. Nah, kenapa? Karena saya bisa melihat diri saya dengan benar. Dengan cara yang benar. Betul. Kalau misalkan saya melihat diri saya dengan cara yang salah, reaksi yang salah yang akan muncul terus yang dilakukan itu, Pak. Betul sekali. Nah, kalau ini nih Pak, mewakili pemirsa yang masih muda-mudi nih, yang masih muda gitu. Oh iya, saya sudah agak tua nah, sebelah yang masih muda. Yang paling tua di antara kita berempat kan saya, jadi yang muda aja. Jangan tersinggung Pak, jangan tersinggung. Ibu yang masih muda ya. Kalau misalnya belum dapat jodoh nih, apa yang harus dilakukan? Kan misalnya minder atau malu gimana gitu. Masalahnya kalau misalnya usia juga udah cukup lah gitu. Nah, gimana supaya apa yang harus dilakukan supaya bisa mendapatkan jodoh? Nah, kayaknya kebanyakan orang malah mencari kontak jodoh ya. Nah, ini benar nggak yang dilakukan seperti itu? Iya, sebenarnya sih kalau menurut saya ya nggak ada yang salah dengan kontak jodoh ya. Maksudnya selama itu dilakukan secara positif untuk memperluas pergaulan, itu tidak ada yang salah. Tetapi kalau kemudian ada yang ada oknum-oknum tertentu lah ya yang kemudian memakai biro-biro seperti itu untuk kemudian malah yang jadi aneh-aneh gitu ya, jadi yang tidak semestinya. Nah, disitulah letak kesalahannya sebenarnya. Menurut saya kalau untuk memperluas pergaulan sih nggak ada yang salah dengan itu. Selama ya memang kita harus tetap meneliti bibit, bebet, dan bobotnya juga kemudian pada saat nanti sudah berkenalan gitu. Bukan berarti harus langsung main sikat aja siapa aja yang dapat gitu. Nah, terus kembali ke tadi pertanyaannya Ana. Bagaimana kalau misalnya tidak dapat jodoh dan kemudian mulai bertanya-tanya gitu pada dirinya sendiri gitu, mungkin minder karena malu. Nah, itu balik lagi seperti yang tadi Pak Susilo sudah sampaikan, seringkali masalah yang terjadi dalam kehidupan kita ini seringkali sebenarnya itu dilatar belakangi oleh pola pikir yang salah yang kita miliki tentang suatu masalah atau tentang suatu keadaan gitu. Ketika nilai-nilai yang kita miliki salah, itu akan mempengaruhi perasaan kita dan itu akan mempengaruhi pola tindakan kita. Ketika seseorang mulai merasa bahwa aku malu, aku minder karena aku punya kekurangan. Ketika dia mulai berpikir bahwa dirinya penuh dengan kekurangan, maka perasaannya mulai berkata bahwa kalau gitu aku minder, aku malu, jadi aku takut untuk ketemu sama orang. Nah, ketika dia mulai berperasaan seperti itu, maka tindakannya sudah pasti yang dia lakukan adalah dia menarik diri dari pergaulan, betul ya? Karena memang itu sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Makanya tambah nggak dapat jodoh. Betul, tambah jauh jodohnya akhirnya seperti itu. Nah, makanya pola pikir yang benar atau nilai-nilai yang benar yang dimiliki oleh seseorang ini sangat penting sebenarnya gitu. Pada saat kita belum memiliki jodoh misalnya, meskipun katakanlah usia kita sudah sudah banyak begitu ya, sudah senja. Sudah sebentar lagi dikubur kalau sudah senja. Ya, meskipun pada saat usia kita sudah banyak misalnya, itu bukan berarti kita menjadi orang yang tidak berharga, kita menjadi orang yang tidak berguna begitu ya. Tetapi memang ada orang-orang tertentu yang memang sebenarnya sudah ditetapkan untuk memang tidak menikah seperti itu. Atau mungkin orang-orang itu bisa dengan pilihannya sendiri tidak menikah, tapi bukan berarti dia menjadi tidak bahagia ketika dia memutuskan untuk tidak menikah gitu. Karena sebenarnya seseorang itu bisa menjadi bahagia ataupun tidak bahagia itu bukan ditentukan dari apakah orang tersebut menikah atau tidak menikah, tetapi dari balik lagi nilai-nilai apa yang dia miliki tentang kehidupan ini. Sekalipun dia tidak menikah, kalau dia bisa memberikan hidupnya menjadi arti bagi sesamanya, bagi orang-orang di sekelilingnya, saya rasa itu justru bisa membuat hidupnya lebih bergairah seperti itu.
Ya, kami ingatkan lagi buat pemirsa, pada malam hari ini kami mengangkat tema apa yang harus aku lakukan. Mungkin pemirsa juga bertanya dalam diri sendiri pada pemirsa, mungkin apa yang harus aku lakukan kalau aku punya masalah seperti ini. Nah, pemirsa bisa curhat, bisa cerita dengan mengirimkan SMS ke 0819 081 74 kali 1. Nah, Pak, kalau seperti ini, Pak, orang sudah di PHK, terus nggak ada pekerjaan, nggak punya skill. Nah, gimana, Pak? Harus mau cari pekerjaan juga susah. Apa yang harus dilakukan, Pak, kalau seperti itu? Begini, tadi saya katakan bahwa salah menilai diri akan memunculkan reaksi yang salah. Ya. Setiap orang tuh pasti punya skill. Kalau kita pasti menilai diri kita nggak punya skill, nggak punya kemampuan apa-apa, maka kita nggak akan pernah bisa melihat peluang-peluang yang ada. Ya. Skill itu kan macam-macam. Bisa ngomong saja itu sudah skill loh. Yeah. Punya kaki untuk melangkah saja itu sudah skill. Yeah. Bisa melangkah dan bisa ngomong itu sudah skill. Ya kan, tinggal mau nggak kita gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan orang berkata saya nggak punya skill untuk dalam bekerja, saya rasa ada sesuatu yang salah di sana dalam pola pikirnya ya. Karena apa? Ukuran standar yang dia pakai itu berbeda dengan yang dia bisa lihat tentang dirinya. Dia pakai ukuran standar segini, sementara dirinya skillnya segini. Ya nggak akan nemu. Nggak nyampe. Sementara segini baru dianggap punya skill. Nggak bisa begitu dong. Karena skill itu akan berkembang sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Contohnya yang sederhana. Kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang rutin saja, misalkan merakit laptop misalkan. Kerjaan kita merakit saja. Dan dari bertahun-tahun kita merakit, bahkan kita bisa merem-reman, kita bisa ngerakit laptop tetap gitu kan, dengan mudah bahasa kasarnya. Kenapa? Karena bagi saya sangat mudah untuk bisa merakit laptop karena saya sudah kerjakannya selama puluhan tahun. Bagi Budita mau rakit laptop langsung stres dia. Kenapa? Langsung stres karena dia nggak ngerti. Nah, makanya kita lihat orang-orang yang jago masak. Bagi mereka, mau masakan apa aja itu sangat mudah bagi mereka. Bagi kita ngupas bawangnya gimana gitu kan, yang bagus yang gimana dan bagaimana racik bumbu semua kita nggak ngerti. Nah, skill nggak ada karena kita nggak pelajarin. Jadi mulailah dari apa yang ada pada diri kita, lihat hobi kita. Kalau kita punya hobi berarti kita punya skill dong. Betul. Iya kan? Nah, orang berkata, tapi Pak, hobi saya makan bakso gitu. Nah, skillnya apa? Berarti Anda kan punya skill untuk bisa merasakan dong. Berarti kalau Anda bisa merasakan bakso yang mana yang nggak enak, sekalipun Anda nggak bisa buat, tapi Anda bisa merasakan kan? Nah, Anda bisa beli bakso di mana yang enak menurut Anda, mulai dijual atau dikombinasi dengan apa kan bisa jadi semuanya. Padahal itu cuma pakai rasa loh. Rasa sesuatu hal yang sama sekali atau bahkan sangat jarang kita bisa hargai loh. Padahal kita bisa merasakan sesuatu itu sudah anugerah dari Tuhan. Makanya kenapa banyak orang-orang yang berhasil kelihatannya skillnya sederhana. Orang jualan makanan berhasil kenapa? Karena salah satu skill yang dia punya adalah rasa. Nah, karena dia jago ngerasa, dia masak ini, aduh kurang enak, dia cobain dan pas, dan akhirnya dia berhasil. Menghargai setiap pemberian yang Tuhan beri dalam hidup kita akan bisa melihat skill kita. Jadi setiap orang pasti punya kemampuan ya Pak ya? Punya 100% punya. Misalkan Ana, saya nggak punya skill apa-apa. Ana bisa jaga anak? Oh bisa, nah itu sudah skill. Jaga anak Pak ya? Iya, penitipan anak bisa jadi. Jadi uang juga. Ngajar bisa jadi, ya. Karena kita tidak menyadarinya saja, itu menjadi masalah gitu kan. Nah, kalau misalnya saat ini nih banyak orang yang merasa andilau gitu antara dilema dan galau gitu. Nah, kalau lagi orang-orang buat pemirsa mungkin yang lagi galau nih, apa yang harus dilakukan? Ya, silakan penggambaran di galau. Iya, sebenarnya orang kalau galau itu sebenarnya bisa berbagai macam sebab ya. Nah, cuma seringkali yang saya jumpai di lapangan sih, orang-orang yang berperasaan galau itu ketika ditanyain penyebabnya apa, kenapa bisa galau gitu ya, seringkali dia justru berkata, kalau gue tahu sebabnya apa, gue nggak galau gitu. Justru gue galau karena gue nggak tahu sebabnya apa gitu. Seringkali orang bingung gitu ya, kenapa sih perasaan nih nggak enak aja bawaannya gitu loh, mau makan nggak enak, mau tidur juga rasanya nggak tenang gitu, pengen ada yang diajak ngomong gitu. Nah, sebenarnya kalau saya perhatikan ya, kenapa sih seseorang itu bisa mengalami kondisi kegalauan atau kondisi kegelisahan seperti merasakan ada
situasi yang tidak enak gitu ya di dalam hatinya, sehingga dia perlu mencari seseorang mungkin untuk diajak bicara. Tapi kadang-kadang ketemu sama seseorang yang diajak bicara juga serba salah gitu, karena begitu ketemu orang juga, bahkan saya pernah jumpai orang yang merasa ketika dia sendirian, merasa kesepian, dia komplain gitu ya, kok sepi banget sih, kayak nggak ada siapa-siapa, kayak merasa dibuang lah segala macam. Tapi begitu diajakin kumpul-kumpul, di tengah keramaian pun dia bisa merasa kesepian gitu. Jadi serba salah, semuanya serba salah gitu. Nah, setelah saya teliti gitu ya dalam beberapa orang, saya lihat ternyata penyebabnya adalah pada umumnya karena memang adanya kekosongan di dalam hatinya. Nah, seseorang ketika dia mengalami kekosongan di dalam hatinya, secara otomatis ini dia akan terus-menerus mencari. Dia akan terus-menerus mencari meskipun dia tidak tahu apa yang dia cari. Dan sebenarnya yang setelah saya teliti gitu ya, ternyata yang dicari sebenarnya adalah cinta. Dia butuhkan cinta, dia butuhkan pengakuan, dia butuhkan sebuah rasa bahwa dia ini ada yang memiliki, bahwa dia ini adalah orang yang berharga, bahwa dia ini adalah orang yang memiliki guna, berdaya guna gitu ya, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau saya perhatikan seringkali penyebabnya adalah karena ketiga kebutuhan dasar di dalam kehidupannya, rasa dimiliki, rasa berharga, rasa berdaya guna yang tidak dia rasakan di dalam hatinya, sehingga mengakibatkan hatinya itu mengalami kekosongan dan akhirnya mengalami kegalauan. Seperti itu. Cerita gini, jadi saya ingat waktu saya masih SMA. Waktu saya masih SMA, kalau saya lagi sendirian tuh nggak bisa tenang. Tapi saya nggak tahu apa penyebabnya. Betul. Kemudian ada emosional yang rasanya pingin marah saat itu. Tapi saya juga nggak tahu mau marah sama siapa. Pingin teriak, pingin mukul dulu. Akhirnya saya ke garasi rumah, saya pukul tembok, saya teriaklah di sana. Kadang saya ke pantai, saya teriak. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena hati saya kosong, tidak ada kedamaian, tidak ada kehadiran Tuhan dalam hidup saya. Kemudian saya tidak mengerti tujuan dan arti hidup saya, sehingga hati yang kosong ini membuat kita nih bingung, galau, gelisah, entah mau ngapain juga nggak tahu, mau marah juga nggak tahu, marah sama siapa, padahal nggak ada peristiwa apa-apa. Nah, karena luka hati yang saya alami itu mengakibatkan itu semua. Makanya untuk mengatasi galau, yang pertama kita harus berfokus sama Tuhan. Ya, bukan berfokus pada diri kita, karena Tuhanlah sumber ketenangan, Tuhanlah sumber inspirasi yang menjadi tujuan hidup kita dan semuanya di sana. Ya, kami ingatkan lagi buat pemirsa, kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081 74 kali 1. Nah Pak, dari beberapa kita siaran ini mewakili pemirsa mungkin bertanya seperti ini Pak. Maaf ini wanita malam Pak. Saya sebenarnya nggak mau kerja seperti ini. Tapi gimana Pak? Apa yang harus aku lakukan kalau aku keluar dari pekerjaan ini? Anakku harus makan apa? Mungkin kalau sudah punya anak, atau aku nanti mau makan apa? Kos untuk makan. Nah ini apa Pak yang harus dilakukan Pak? Nah, silakan sama wanita. Ya, kalau menurut saya seperti yang tadi Pak Susilo sudah jelaskan juga ya, saya sangat percaya bahwa sebenarnya tidak ada seorang manusia pun yang terlahir di dunia ini tanpa memiliki skill atau keahlian apapun. Jadi saya sangat percaya sebenarnya sebagai seorang wanita penghibur gitu ya, wanita malam, saya sangat percaya sebenarnya dia pasti memiliki keahlian atau skill yang dia miliki di samping dia harus melakukan itu, seperti itu. Jadi sebenarnya ada, tapi itu pilihan ya, sekali lagi ini pilihan hidup dari seseorang. Namun sebenarnya kalau dia mau saja hidup secara sederhana, mau untuk memilih untuk hidup di jalan yang benar ya, di jalan yang benar meskipun dengan sederhana, sebenarnya tidak ada kata tidak bisa sebenarnya. Nah sekarang tinggal bagaimana pilihan hidupnya, seperti itu kalau menurut saya. Dari Bapak mungkin ada tambahan? Begini, saya percaya misalkan Anda seorang wanita malam dan sedang bertanya Tuhan apa yang harus aku lakukan, gampang jawabannya, hubungi New Life dulu aja deh. Kenapa? Karena begini, kalau Anda sudah bertanya Tuhan apa yang harus aku lakukan, saya percaya siaran ini merupakan salah satu jawaban buat Anda. Mungkin Anda sedang hamil di luar nikah, Anda sedang mengalami pergumulan, beban yang berat, biaya hidup,
harga diri, malu dan segala macam. Saya cuma mau katakan bahwa Tuhan tetap sangat mengasihi Anda. Jangan bereaksi salah, misalkan menggugurkan kandungan. Jangan bereaksi salah dalam arti terus menjual diri, karena Anda tidak diciptakan atau ditakdirkan untuk menjadi wanita penghibur. Saya percaya wanita tidak ada diciptakan untuk menjadi wanita penghibur. Nah, kalau Anda mau menemukan tujuan Anda, coba kontak New Life. Kita akan bantu Anda. Mungkin Anda berkata, tapi Pak, kalau aku mau berhenti aku harus kerja apa? Gampang, nanti pokoknya tinggal mau hidup sederhana. New Life bisa bantu sambil kita melengkapi skill Anda, kita lihat karakter Anda, perubahan hidup Anda yang sungguh-sungguh, baru kita rekomendasikan kerja. Tapi kalau Anda berpikir, oh ya sudahlah, pokoknya aku maunya hidup enak dan segala macam, ya itu keputusan Anda, kami nggak bisa bantu. Tapi kalau misalnya Anda memang punya kerinduan sungguh-sungguh untuk menjalani kehidupan yang normal gitu ya, hidup yang benar, hidup yang benar gitu, bebas dari rasa bersalah. Saya sangat percaya bahwa orang-orang yang terjebak dalam kewajiban yang dianggap sebagai kewajiban karena dia pikir itu untuk memenuhi kebutuhan anaknya, jadi dia anggap itu adalah satu-satunya jalan untuk dia bisa mencukupi kebutuhan anaknya. Sebenarnya hati kecilnya menangis kok. Sebenarnya hati kecilnya menjerit dan sebenarnya tidak ada kedamaian. Dia tidak bisa merasakan kedamaian. Makanya kalau ada kerinduan untuk bisa merasakan kedamaian hidup, ketenangan dalam hidup, kebahagiaan, masa depan, kebahagiaan, saya sangat percaya tidak ada kata terlambat ya Pak ya. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, yang penting keputusan apa yang kita ambil hari ini itu menentukan bagaimana kehidupan kita ke depannya. Dan Anda akan terkejut nanti ketemu dan orang-orang yang punya latar belakang seperti Anda tapi mengalami perubahan hidup dan mempunyai hidup yang baru. Betul sekali. Kalau misalnya ada yang terlilit kasus hutang gitu, nah apa yang harus dilakukan? Mungkin kan mau bayar juga susah, kalau gali lubang tutup lubang terus kayaknya hutangnya semakin menumpuk. Nah, apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan? Begini nah, kalau kita bicara tentang hutang, biasanya orang berhutang karena ada satu keinginan. Keinginan yang lebih besar daripada pemasukannya dia. Nah, bagaimana untuk mengatasi hutang? Yang pertama, dia harus berhenti berhutang dulu. Dia harus bisa kendalikan keinginannya dia. Mau makan enak, mau jalan-jalan ke luar negeri, mau pakai barang-barang elektronik yang mahal-mahal, itu harus bisa dikendalikan dulu. Kalau kemudian bertanya, Pak, gimana mau berhenti berhutang? Terus buat makan gimana dong? Nah, kalau buat makan saya percaya Tuhan pasti punya jalan. Kalau Anda bingung saja cuman beli beras, mie instan, telur, kesusahan, hubungi New Life. Hubungi New Life lagi Pak? Luar biasa. Yang penting Anda memang benar-benar mau berkomitmen, saya untuk makan udah boleh hutang deh. Makan nggak boleh hutang Pak ya? Iya, itu prinsip. Prinsip Pak. Kenapa saya katakan gitu? Karena saya pernah di Batam ini makan Indomie 2 minggu toh nggak mati juga gitu kan ya. Nggak ada sponsor ini sebenarnya. Ya cuman maksudnya makan mie instan selama 2 minggu juga nggak ada masalah. Waktu saya mengalami kesulitan keuangan, apa yang saya lakukan? Saya beli beras untuk 1 bulan di rumah, saya beli susu anak, saya beli mie instan untuk 1 bulan. Sudah. Yang saya pikir adalah kalau saya nggak makan enak nggak apa-apa, anak harus minum susu, itu dia menjadi masalah. Anak susu dari harga yang mahal turun sampai yang paling bawah. Ya sudah nggak apa-apa, tapi kan tetap bisa menikmati hidup. Yang penting saya bebas dari utang. Nggak terlilit utang Pak? Nggak terlilit utang. Kalau saya terlilit utang, bagaimana saya mau berpikir sesuatu yang lebih? Mikirin bayar utang aja sudah menyita habis pikiran saya. Berpikir utang saja sudah membuat saya nggak bisa tidur. Kalau saya loh, karena masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang punya utang banyak gitu, dia tenang-tenang aja, tetap ngorok gitu kan. Kalau saya agak susah tidur kalau saya terlilit utang. Makanya saya tidak pernah mengajarkan untuk memberi utang atau memiliki utang. Tapi tentunya orang yang terlilit utang nggak mungkin tenang Pak ya hidupnya Pak ya? Nggak tenang. Kalau saya pribadi punya hutang nggak tenang, bener-bener nggak tenang. Kalau saya kepikiran gitu, aduh gimana ya bayarnya, apalagi untuk makan berutang. Nah itu yang nggak boleh. Yuk mari cukupkan diri, syukuri apa yang ada, kencangkan dekat pinggang, terobos masalah Tuhan kita. Percayalah Tuhan buat mujizat dalam hidup kita, bekerja, melakukan yang terbaik, menolong orang tetap. Jangan sampai kita berhenti menolong orang dengan alasan, oh saya nggak punya uang. Menolong orang tuh mudah kok, mulai dari berikan senyuman, berikan sapaan ramah, berikan pujian, itu sudah menolong orang gitu kan ya. Menghargai orang lain itu menolong orang dan memberikan penghargaan kepada orang lain sebenarnya. Itu pun juga skill Pak ya berarti? Ya itu skill. Itu skill. Makanya kalau Anda bisa menghargai orang lain dan orang lain bisa merasakannya, saya rasa itu menjadi satu peluang untuk Anda mendapatkan pekerjaan yang bagus.
Ya makanya customer service itu kan harus bisa senyum, lihat kayak Budita senyumnya. aduh. Jadi iklan obat gosok gigi. Perasaan lagi menyimak gitu ya, kok jadi kena juga ternyata. Ya. Nah ini Pak, ada SMS Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dari saya Okta. Bingung nih, harus bertanya apa. Yang jelas apa yang Okta lakukan sekarang, karena Okta melihat sendiri suami Okta lagi selingkuh. Okta memergoki di kafe. Nah, bingung apa dan sedih. Terima kasih. Apa yang harus dilakukan? Dari Okta. Dari 5422. Ya, untuk Mbak Okta, saya sangat percaya begini loh Mbak Okta. Suami istri ini kan ketika menikah, setelah memutuskan untuk menikah ya, ini sebenarnya kan bukan lagi dua pribadi ya. Tadinya dua pribadi tetapi sudah menjadi satu. Nah, ketika salah satunya kemudian bereaksi dengan salah, mohon maaf dalam hal ini suami Mbak Okta sedang selingkuh gitu ya dengan seorang wanita di kafe. Saya sangat percaya bahwa ketika dua pribadi telah menjadi satu, sebenarnya ketika salah satunya menjadi error dalam tanda kutip, itu sebenarnya juga merupakan akibat dari pihak yang satunya gitu, karena itu tadi dua sudah menjadi satu. Saran saya Mbak Okta, mungkin ada baiknya juga Mbak Okta introspeksi diri. Apa yang selama ini Mbak Okta sudah berikan kepada suami, apakah selama ini Mbak Okta sudah berusaha memberikan yang terbaik menurut kriteria suami atau belum? Seringkali kita sebagai wanita, kita merasa bahwa kita sudah melayani suami dengan baik, dengan cara memberikan memasakkan makanan kesukaannya misalnya, atau menyiapkan segala sesuatunya yang suami kita butuhkan. Padahal mungkin yang suami kita inginkan bukan di sana gitu. Seringkali kita merasa bahwa kita sudah memberikan yang terbaik menurut kriteria kita, tidak menurut kriteria suami. Ada baiknya kalau ada waktu senggang, mungkin ada waktu luang, bicara, coba komunikasi, bangun kembali komunikasi yang baik dengan suami. Kalau suami pulang, jangan diomel-omelin Mbak Okta. Kadang kita karena udah tersinggung, udah sakit hati ya, suami pergi, kemudian suami selingkuh di depan mata kita, sehingga begitu kita dapat kesempatan untuk ketemu sama suami, kesempatan kita pengen lemparin semuanya gitu, segala keluh kesah yang ada di hati kita. Kalau menurut saya justru kapan Mbak Okta ada kesempatan ketemu sama suami, tetap layani, berikan yang terbaik, mulai bangun komunikasi yang terbaik lagi dengan suami. Saya kok percaya begini ya Mbak Okta, sebagaimanapun seorang suami itu berselingkuh, masih ada kemungkinan suami itu suatu saat juga akan bertengkar dengan selingkuhannya gitu. Nah sebenarnya pada saat suami kita itu bertengkar dengan selingkuhannya, itu adalah sebenarnya saat yang terbaik untuk membuat dia menyadari bahwa sebenarnya Mbak Okta adalah wanita yang terbaik, istri yang terbaik. Iya, istri yang terbaik yang dia miliki di dalam hidupnya. Jadi kalau saran saya, tetaplah bereaksi dengan benar, sambil juga introspeksi diri, belajar untuk memberikan yang terbaik bagi suami. Ya, yang dimaksud memberikan yang terbaik ukuran suami itu bukan berarti yang nggak benar kita berikan juga. Contohnya, suami suka mabuk, ya udah kita temani mabuk. Suami suka cewek, ya udah kita antar ke tempatnya. Bukan begitu yang dimaksudkan tentunya Mbak Okta. Jadi temukan bahasa kasih dari suami sukanya bagaimana, lalu Mbak Okta sendiri, Mbak Okta masih punya cinta kan pada suami. Mbak Okta masih punya kebesaran hati kan buat suami, mengampuni suami, menerima suami yang error, menerima suami yang melakukan kesalahan. Cintanya Mbak Okta kepada suami itu pasti memampukan Mbak Okta untuk mengatasi semuanya. Waktu Mbak Okta memberi cinta kepada suami, kepada anak-anak, maka itu akan membantu Mbak Okta untuk bisa menerima suami, menerima anak-anak. Dan jangan bertengkar di depan anak Mbak. Jangan bertengkar depan anak, lebih bagus Mbak Okta selesaikan dengan suami apa adanya. Dan bicara baik-baik. Memang saya tahu tidak mudah, saran yang Budita sampaikan itu kelihatannya secara teori gampang. Tapi dalam prakteknya, jangankan mau layani suami, lihat mukanya aja sudah mau lempar sandal, gimana mau layani suami? Nah makanya selama Mbak Okta nggak mengampuni, Mbak Okta nggak akan pernah bisa melayani suami. Kalau Mbak Okta nggak mengasihi suami, Mbak Okta nggak akan bisa melayani suami. Saya pernah ketemu suami istri yang suaminya itu selingkuh, padahal ini rohaniawan. Dia selingkuh, istrinya dijadikan tetangga lagi. Istri yang keduanya maksudnya? Selingkuhannya, selingkuhannya ini dijadikan tetangga.
Istrinya tahu tapi Pak? Tahu, karena dia selingkuh sama sahabat istrinya. Wow. Mbak, itu saya tanya secara langsung. Saya tanya secara langsung pas mereka ada waktu teman ke Batam, saya ajak makan, kami ngobrol. Saya bilang, apa sih yang ibu rasakan kok bisa sampai suami ini kembali gitu kan ya. Waktu selingkuh itu akhirnya suaminya kembali ya? Pulih total. Sama anak-anaknya semua bahagia sekarang. Dan sekarang mereka tinggal di LA, di Amerika. Jadi saya tanya, apa sih, kenapa kok ibu bisa sampai suami itu kembali? Apa ibu nggak marah, nggak jengkel? Dia bilang, kalau mau ikuti marah ya marah sebenarnya. Tapi entah bagaimana yang dia rasakan, justru kasihan sama sang suami. Karena suaminya ini lagi error. Bahkan saya tanya secara pribadi, saya sampai minta maaf sama mereka, saya bilang, maaf ya om, tante, boleh saya tanya secara pribadi hal-hal yang urusan pribadi? Oh boleh, silakan aja, kami terbuka, dia bilang. Saya tanya, maaf, waktu tante berhubungan suami istri dengan suami, apa tidak merasa jijik? Saya tanya sampai sedalam itu loh, saya tanya. Dia bilang, oh enggak tuh, dia bilang, karena saya mengasihi dia, karena ada cinta yang malah justru saya ingin melayani dia, memberikan kasih sayang saya kepada dia. Wow, saya terkejut, saya pikir, bagaimana mungkin ya sakit hatinya itu bisa tertutupi dengan cinta yang jauh lebih besar. Secara logika saya nggak masuk di akal. Bagi saya itu nggak mungkin. Nggak mudah dan bagi saya. Tapi saya melihat fakta. Saya melihat fakta dan benar-benar rumah tangga itu dipulihkan. Jadi saya mau beritahu kepada kita, cinta itu jauh lebih besar daripada kebencian kita. Cinta itu mampu menutupi semua kesalahan dari orang yang kita cintai. Kenapa? Karena kalau kita berfokus pada cinta, berfokus kepada Tuhan, maka kita akan bisa mengasihi sama kita. Mas pasangan kita. Sebelum lanjut kita break. Ya pemirsa, kami masih tunggu SMS-nya. Sebelum ke SMS selanjutnya, kita saksikan pesan perubahan yang berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih menunggu SMS dari pemirsa. Mungkin pemirsa dalam permasalahan, pergumulan, pemirsa bisa tanya apa yang harus dilakukan ketika sedang mengalami masalah saat ini. Bisa menghubungi di 0819 081 74 kali 1. SMS selanjutnya dari 1060. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ina, pacar sudah menikah dengan orang lain, tapi dia pernah berjanji akan menikah dengan saya karena dia akan bertanggung jawab apa yang pernah dilakukan kepada saya. Apakah saya bisa menuntut dia karena saya selalu galau dengan masalah ini? Apa saya bisa konsultasi dengan narasumber? Terima kasih. Dari Ina. Dari Ina. Ya, silakan.
Iya, untuk Ina pertanyaan terakhir dulu yang saya jawab ya. Apakah bisa berkonsultasi dengan narasumber? Tentu saja bisa. Bisa menghubungi New Life ya? Dengan hati, iya bisa menghubungi New Life di nomor yang sama 0819081174 kali 1. Dan gratis semua. Semua layanan yang diberikan oleh New Life semuanya dijamin kerahasiaannya dan juga diberikan secara free atau gratis atau cuma-cuma. Ina bisa nelpon nanti setelah siaran ini berakhir ya. Nanti bisa kita bikin janjian deh. Bisa ketemu di mana aja? Iya, iya. Nanti mau janjian lebih enaknya ketemu di mana. Kemudian Ina, tadi kamu sempat mengatakan bahwa pacar kamu pernah berjanji untuk bertanggung jawab, tetapi kenyataannya pada saat ini pacar kamu sudah memutuskan untuk mau menikah dengan orang lain. Kalau menurut saya, untuk apa kamu menagih janji terhadap orang yang sudah jelas-jelas tidak bisa menepati janjinya sendiri gitu. Untuk mempertanggungjawabkan kata-katanya saja dia tidak bisa gitu loh. Apalagi kamu mau menuntut dia untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan kamu oleh pacar kamu pada saat itu. Jadi kalau menurut saya sebaiknya tidak menuntut pertanggungjawaban terhadap orang yang tidak dapat bertanggung jawab. Yang kamu sendiri menyadari bahwa orang ini tidak bisa bertanggung jawab. Nah, kalau saya lihat dari SMS kamu ya, pada saat kamu memutuskan untuk berbuat sesuatu terhadap pacar kamu pada saat itu, saya merasa bahwa sebenarnya kamu tidak perlu meminta pertanggungjawaban dari siapa-siapa. Karena sebenarnya adalah pada saat kamu memutuskan untuk melakukan dengan pacar kamu, sebenarnya itu kan kesepakatan ya, kesepakatan antara kedua belah pihak, antara kamu dan pasangan kamu. Jadi sebenarnya kita tidak bisa menuntut pertanggungjawaban terhadap orang lain, terhadap keputusan yang kita ambil sendiri gitu loh. Maksud saya, siapa orang yang paling tepat untuk bertanggung jawab dalam hal ini adalah diri kamu sendiri. Itu maksud saya. Jadi bagaimana kamu keluar dari masalah ini, memang mungkin lebih enaknya kita ngobrol secara langsung supaya ada diskusi yang interaktif ya, supaya lebih enak. Jadi kita bisa membahas secara menyeluruh, kita bisa cari akar permasalahannya. Kenapa sampai kamu mau melakukan dengan pacar kamu pada saat itu, yang dilakukan apa juga kita nggak ngerti ya kan. Ini perlu ada komunikasi lebih lanjut supaya juga kita bisa mencari jalan keluarnya secara spesifik. Saya rasa itu. Ya, memang Ina waktu dikhianati itu nggak enak ya. Waktu dikhianati tidak enak. Dan mungkin Anda sakit, Anda marah, Anda kecewa, itu suatu hal yang wajar. Tapi pesan saya, jangan biarkan kekecewaan itu berlarut-larut dalam hidup Anda. Kenapa? Karena kekecewaan yang Anda simpan berlarut-larut atau dendam atau amarah yang Anda simpan berlarut-larut itu menghasilkan efek negatif terhadap diri Anda. Baik terhadap kesehatan Anda maupun terhadap perilaku Anda. Kenapa? Karena Anda bisa menutup semua peluang yang ada. Anda bisa melihat cowok jadinya antipati. Jadi misalkan karena sakit hati yang berlebihan itu, jadi banyak efek negatifnya daripada positifnya. Anda sakit hati berlarut-larut, dia di sana senang-senang sama istrinya, gitu kan? Yang rugi siapa? Nah, makanya mengampuni itu salah satu jalan untuk bisa Anda melihat, menyelesaikan masalah ini dan bijaksana. Dan bisa melihat ke depan dengan baik, Pak ya? Betul sekali. Ya, SMS selanjutnya dari 0530. Pak, apa yang harus aku lakukan karena istri aku ini banyak permintaannya. Kalau nggak aku turutin, aku dibilang suami yang pelit. Padahal penghasilanku cukup lumayan besar, sekitar 8-11 juta per bulan. Tapi sampai saat ini kami tidak punya apa-apa karena istri saya yang boros. Nah, ya, buat Bapak yang mengirim SMS begini, kalau prinsip keuangan kan ada 3 ya, menerima, mengelola, dan memberi. Kalau Anda menerima cukup bagus ya, 8-11 ya, menurut saya sudah banyak, cukup tinggi ya. Kemudian yang kedua adalah mengelola. Menerima oke, mengelola harus. Nah, mengelola ini ada baiknya, coba karena istri Anda berkata istri Anda boros, coba duduk bersama. Ma, gaji saya ini 11 juta. Bagaimana kalau kita atur anggaran? Makan kita berapa, bayar listrik, air berapa, apa semua. Rinci dulu semua pengeluaran yang ada, diskusikan, baru lihat, oh ternyata masih ada bisa ditabung. Nah, yang masih ada bisa ditabung inilah yang Anda benar-benar sisihkan. Jadi belajar, ajarkan istri Anda untuk bertanggung jawab. Kalau istri Anda memang boros, berarti Anda yang pegang keuangan.
Anda yang memberikan ini jatah makan untuk 1 minggu ya, gitu. Jadi diatur semuanya dengan baik. Kalau kita cuma menyalahkan istri saja, saya rasa kurang pas ya. Karena kita suami adalah kepala rumah tangga. Kita inilah yang mengajar istri bagaimana cara mengelola. Kalau istri belum bisa ya kita suami yang mengelola, yang memberikan contoh. Jadi jangan beri label pada istri kita boros. Mungkin karena dia ada kebutuhan sehingga kita lihat dan ternyata habis. Tapi kalau kita kelola dengan baik, paling tidak sekalipun habis, bedanya begini, kita tahu oh ternyata kita nggak boros kok, ternyata memang kebutuhan kita ini banyak gitu kan ya. 8-11 juta misalkan, anak ada 3 misalkan, 8-11 juta bisa jadi kurang malah, bukan lebih mungkin kan. Kenapa? Karena kebutuhan yang cukup besar kan, sekolah, antar jemput, buku dan segala macam. Nah makanya didiskusikan, buat daftarnya, itu akan membantu melihat apakah istri kita benar-benar boros, atau jangannya malah kita yang boros, atau malah kita yang sedang kekurangan gitu kan ya. Kita yang tidak menyadari bagaimana kondisi keuangan sebenarnya. Betul. Gitu ya, kondisi pemasukan dan pengeluarannya apakah itu seimbang atau tidak. Betul. Gitu. Iya, seringkali yang saya lihat ya dalam sebuah keluarga, suami istri itu kan pada prinsipnya adalah 2 yang menjadi 1. Nah seringkali pada saat sudah berkomitmen untuk menjadi suami istri, tetapi ada kalanya tuh malah justru kayak ingin berlomba-lomba untuk siapa yang terlihat lebih benar dibandingkan dengan yang lainnya. Jadinya yang ada malah berkompetisi. Padahal seharusnya kalau menurut saya dalam sebuah keluarga yang paling tepat adalah berkolaborasi. Jadi bagaimana caranya menyatukan kelebihan dan kekurangan yang ada yang dimiliki oleh salah satu ataupun lain pihak, bagaimana caranya supaya kekurangan-kekurangan yang ada itu bisa saling ditutupi sehingga keduanya saling melengkapi sehingga menjadi sempurna, seperti itu. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang Pak Susilo katakan, jangan menyalahkan istri. Pak, saya sangat percaya bahwa Bapak tidak ingin punya istri yang boros. Tidak ada seorang pun yang ingin punya istri yang boros. Jadi mulai dari sekarang, mulai coba perkatakan yang positif-positif tentang istri Bapak. Mulai juga untuk belajar mengelola keuangan secara bersama-sama. Iya, saya mau cerita tentang kondisi keuangan rumah tangga saya saja. Dalam rumah tangga saya, sebenarnya megang keuangan kan biasa kan ada kadang suami, kadang istri gitu kan ya. Tapi dalam rumah tangga saya memutuskan yang megang adalah istri saya. Kenapa? Karena dia accounting, jadi lebih tertata, lebih teliti, langsung keuangan dialokasikan. Oh, untuk bulan ini langsung begini, ini habis langsung gitu kan. Nah, kemudian karena kenapa saya buat keputusan itu? Karena kalau saya megang uang itu gampang keluarnya. Nah sudah gampang keluarnya saya nggak catat gitu kan ya. Sehingga mau di breakdown, mau ditelusurin ini jadi agak susah. Makanya istri saya beri jatah. Yang ini jatah buat kamu untuk bawa orang makan. Oh ini jatah buat kamu bensin. Ini jatah buat kamu. Jadi sudah dialokasikan. Bahkan kalau dikasihkan ke uang ke saya sudah dijepret kadang. Ada kertasnya sudah. Ini bensin, ini apa. Nah itu hal yang cukup baik. Buat kita. Memang ATM saya pegang, mau berapapun saya bisa ngambil. Cuman maksudnya kalau saya ngambil pun saya komunikasikan sama istri. Nah komunikasi itu akan sangat membantu sekali untuk menghindari saling menuduh. Saling menuduh, dan kita harus menyadari diri kita juga. Misalkan Anda berkata istri Anda boros, dan kalau memang benar istri Anda boros, berarti dia harus menyadari karena saya boros, lebih bagus saya pegang uang, jangan saya. Itu bukan berarti menang kalah ya, seperti yang Bu Dita katakan, bukan. Win-win solusinya gimana, yang terbaik, yang mana saling melengkapi. Kalau dua-duanya boros, nah itu dia baru masalah. Titipkan ke Bu Dita, nggak bercanda. Oke, mesti diatur, mesti dimentor, mesti dibimbing. SMS selanjutnya dari 5202. Selamat malam New Life, saya udah menikah, udah 12 tahun dan punya anak 3, dan suami suka selingkuh dan selalu saya yang disalahkan dan selalu marah-marah. Saya mau tanya, apa dia masih cinta nggak sama saya? Dan sekarang saya udah mulai pudar cinta sama dia, tapi selalu hati ini cemburu bila dia keluar malam. Terima kasih. Pasti masih cinta ya? Udah pudar tapi masih. Iya, mungkin kalau seperti ini karena kita nggak tahu lebih detail ya, tapi yang jelas saya lihat ya Bu ya, sudah 12 tahun menikah, saya rasa ini sudah cukup lama dan kemungkinan besar ini mungkin banyak masalah-masalah yang kecil-kecil tetapi mungkin menumpuk, tidak terselesaikan, dan kemudian sampai akhirnya Ibu mengirimkan SMS ini gitu ya. Ini saya sangat percaya bahwa Ibu pasti juga merasakan terluka, tersakiti ya, karena suka selingkuh dikatakan
Ibu juga mengatakan suka, berarti ini bukan hanya sekali dilakukan, tetapi sudah sering kali gitu. Nah, kalau saran dari saya sih Bu, karena ini kan masalahnya sudah kompleks dan sudah cukup lama Ibu merasakan hal ini. Kalau saran dari saya sih yang terbaik Ibu menjumpai konselor. Dan kalau Ibu bingung mau cari konselor di mana tempat untuk curhat, Ibu bisa datang ke New Life Bu. Semua layanan yang kami berikan semuanya diberikan secara gratis dan dijamin kerahasiaannya. Jadi Ibu nggak perlu khawatir. Tapi paling nggak Ibu bisa memahami Ibu saat ini masalahnya tuh di mana, inti permasalahannya di mana, dan kurang lebih Ibu bisa mulai belajar jalan keluarnya seperti apa yang harus dilakukan, seperti itu. Ya, memang akan lebih baik kalau konseling suami istri ya. Iya, betul sekali. Mungkin kalau misalkan suami Ibu tidak mau, coba Ibu cari siapa tokoh yang dihormati oleh suami. Tentunya yang benar rumah tangganya ya. Karena kadang ada yang dihormati juga nggak benar rumah tangganya, kan kacau juga, punya istri 5 gitu kan, kacau juga. Ya, SMS selanjutnya dari 3255. Saya punya pacar yang masih berstatus suami orang dan kami berbeda keyakinan juga, tapi dia mau ikut dengan agamanya dia. Kami saling menyayangi dan dia sangat antusias untuk memperjuangkan hubungan ini sampai ke jenjang pernikahan. Tentunya akan terlebih dahulu berpisah dengan istrinya, tapi saya sering dilema dengan hubungan ini. Apa yang harus aku lakukan? Ya, saya ingin katakan begini, jangan sampai seorang pindah agama karena ingin menikah, karena itu tidak menjadi fondasi yang kuat. Kalau dia memang ingin pindah agama, biarkan itu benar-benar panggilan dari dalam hatinya, keyakinan yang sungguh-sungguh. Jadi Anda jangan menerima dia hanya karena dia pindah agama. Yang kedua, karena dia masih berstatus suami orang, maaf, menurut saya kalau suami orang selingkuh itu suaminya tidak bertanggung jawab. Anda mau menikah dengan dia, berarti Anda sudah tahu karakternya. Di sini kayaknya cewek Pak, karena dia masih berstatus suaminya orang. Berarti ini dia SMS perempuan. Yang berstatus suami orang kan pacarnya kan? Iya, pacarnya. Iya, benar kan? Kalau pacar Anda itu masih suaminya orang, berarti dia kan sudah menikah. Iya. Dia sudah menikah, masih selingkuh sama Anda, berarti kan dia bukan pria yang baik-baik. Oh iya. Ya. Jadi karena dia Anda sudah ngerti, berarti pria ini walaupun sudah punya istri masih bisa selingkuh. Nah, nanti kalau dia menikah sama Anda kemudian dia selingkuh, lalu Anda protes sama Tuhan, kenapa ini terjadi dan segala macam. Dan menurut saya kurang etis kalau Anda mengganggu rumah tangga orang sekalipun beda keyakinan. Jadi jangan biarkan hubungan itu berlanjut. Kenapa? Karena dia masih istrinya orang. Suaminya orang. Dia masih punya istri. Jadi biarkan dia membangun rumah tangganya. Kalau Anda bijaksana, Anda memang punya cinta kepada dia, biarkan dia memulihkan hubungan dia dengan istrinya. Bahkan kalau perlu bantu dia untuk ketemu konselor, suami istri dan segala macam. Dan Anda sudah, tanpa Anda sadari, Anda sudah mengganggu rumah tangga orang. Kenapa? Anda tahu bahwa pacar Anda itu adalah suaminya orang dan Anda terus lanjut. Itu namanya merusak rumah tangga orang. Gitu. Dan malah berpikiran untuk gimana caranya suami orang itu bisa cepat-cepat cerai terus pindah agama lagi, dan terus menikah dengan Anda. Saya sangat percaya bahwa setiap kita dalam membangun sebuah rumah tangga itu pasti sangat mengharapkan yang namanya sebuah kebahagiaan. Dan saya juga yakin pasti Anda juga pengen sebenarnya membangun rumah tangga ini untuk selama-lamanya kan ya, sekali seumur hidup gitu. Tetapi kalau saya sangat percaya juga bahwa cinta itu tidak buta kok. Jadi Anda sebenarnya bisa melihat dalam hal ini, malam hari ini pun saya yakin dan percaya bahwa Anda sangat sadar sehingga Anda mengirimkan SMS ini dan Anda mulai bingung dan mulai mempertanyakannya. Ini tanda bahwa Anda tidak buta sebenarnya. Ini panca indera Anda semuanya berperan dengan baik, berfungsi dengan baik, menyatakan alert gitu loh. Kamu harus berhati-hati karena ini sebenarnya adalah suami orang. Bagaimana Anda bisa mengharapkan tanggung jawab dari orang yang tidak bertanggung jawab? Bagaimana Anda bisa mengharapkan seseorang itu bisa menjadi pasangan hidup Anda yang setia apabila sudah terbukti bahwa dia tidak setia dari saat ini? Jadi menurut saya setuju sekali dengan apa yang Pak Susilo katakan. Kalau saya jadi Anda, saya akan memilih untuk menarik diri dari hubungan ini. Masa depan Anda masih sangat panjang. Anda berhak untuk mendapatkan orang yang terbaik dalam kehidupan Anda. Bukan hanya orang yang sekedar baik, yang mungkin menurut pandangan Anda melihat, oh cowok ini kelihatannya baik. Tidak, Anda berhak untuk mendapatkan
pria yang terbaik dalam kehidupan Anda, bukan hanya sekedar baik, tetapi yang terbaik dan yang hanya mencintai Anda seorang diri, bukan cintanya terbagi-bagi. Jangankan pacar Anda itu adalah suaminya orang. Kalau pacar Anda aja punya yang lain aja, saya kan masih sudah punya pacar orang gitu ya, bukan suami orang. Pacar orang, menurut saya juga Anda sebaiknya jangan melanjutkan. Kenapa? Di sini dia mengucapkan cinta, di sana dia mengucapkan cinta, di mana-mana dia mengucapkan cinta, kan bahaya. Karena menurut saya pribadi Anda sangat berharga dan Anda berhak untuk mendapatkan yang terbaik di dalam kehidupan Anda. SMS selanjutnya dari 5050. Selamat malam, apa yang harus saya lakukan karena saya selalu mengingat masa lalu saya. Saya pernah ditinggal pergi suami tanpa kabar berita dan sampai saat itu sampai saat ini itu masih menghantui saya. Dari Amelia. Iya, Amelia, bagaimana caranya melupakan sesuatu? Kalau menurut saya, kalau kita ingin melupakan sesuatu, caranya adalah dengan tidak mengingatnya. Ketika kita berusaha untuk saya ingin melupakan angka 0, saya ingin melupakan angka 0, saya ingin melupakan angka 0. Sebenarnya yang sedang kita lakukan adalah kita sedang mengingat-ingat angka 0 itu berulang-ulang, dan yang ada di benak kita semakin lama semakin kita berusaha untuk melupakannya adalah angka 0 itu. Jadi maksud saya adalah, Amelia, kalau kamu ingin melupakan situasi yang begitu menyakiti, belajarlah untuk berfokus pada hal yang lain. Berfokuslah mungkin pada anak-anak, berfokus pada bagaimana pada saat itu Anda menjalin cinta bersama dengan suami, berfokus bagaimana caranya membangun, membina rumah tangga kembali dengan lebih baik. Berfokus kepada bagaimana caranya menyenangkan hati suami, melayani dengan memberikan yang terbaik, dengan memberikan yang terbaik dengan benar. Bagaimana caranya mengenal tipe kepribadian suami. Anda bisa berfokus kepada banyak hal sebenarnya yang lebih akan membangun rumah tangga Anda daripada berfokus kepada hal-hal yang menghancurkan. Buat yang ngirim SMS ini, Anda kan ingin merupakan masa lalu Anda yang ditinggal oleh suami. Coba saran saya, Anda nggak harus melupakan 100%. Cari informasi teruslah, di mana keberadaan suami Anda, hubungi pihak keluarganya mungkin, kecuali kalau misalnya memang suami Anda belum kembali ya? Belum kembali. Misalkan suami Anda memang sudah tidak mau berhubungan sama Anda, sudah minta cerai dan segala macam, yang penting perjelas dulu status Anda. Kalau status sudah jelas, Anda kan bisa membangun hubungan dengan pria yang lain. Kalau status Anda nggak jelas, kan ini kan agak gawat juga ya. Siapa yang berani menikahkan sementara Anda masih tercatat misalkan di KUA atau di catatan sipil bahwa status Anda adalah istri orang, masih menikah gitu kan. Makanya perjelas status, coba kontak pihak keluarga. Dan jangan keraskan hati kalau misalnya memang ternyata suami pingin balik, ya coba dikomunikasikan, diajak konseling. Ini SMS selanjutnya dari 9739. Saya punya pacar tapi berbeda keyakinan. Kami sama-sama suka tapi tidak ada yang mengalahkan hubungan mau dibawa sampai kemana. Suka tapi tidak ada yang mau mengalah hubungan mau dibawa sampai kemana. Jelas-jelas orang tua tidak merestui. Apa yang harus dilakukan? Ya, kalau saya jadi orang tua, anak saya berpacaran dan menikah, berpacaran dan beda agama juga saya tidak akan merestui. Kenapa? Karena itu bicara tentang prinsip ya, prinsip. Karena semua agama pasti menyarankan untuk kita menikah dengan yang satu keyakinan. Ya, karena kita ingin bangun rumah tangga itu bukan hanya di dunia ini sampai selama-lamanya dalam kekekalan. Nah, makanya kalau Anda mau lanjutkan hubungan, saya rasa Anda sedang mengerti bahaya di depan. Misalkan anggaplah misalkan nih Anda mau menikah, sepakat orang tua setuju misalkan. Pertanyaan saya pertama, mau menikah dengan cara agama apa? Anda mau nikah dengan cara agamanya dia, Anda perasaan gak enak. Anda mau nikah dengan cara agama Anda, perasaan dia gak enak. Anggaplah Anda menikah sudah. Kemudian yang kedua, kalau punya anak, anaknya mau dididik dengan agama apa? Akan muncul dilema-dilema yang berkelanjutan. Dan ingat, kita menikah itu kan sekali untuk seumur hidup, gitu loh. Kecuali kalau anda punya prinsip nikah, ya udah kita coba dulu nikah sama ini, kalau nggak cocok cerai. Nah itu saya nggak bisa ngomong. Kalau saya punya prinsip menikah satu kali untuk seumur hidup. Nah yang ketiga, kalau Anda punya masalah, Anda mau datang menyelesaikannya dengan cara agama apa? Karena Tuhan kan yang menjadi pusat segalanya.
Yang keempat, masa enak, misalkan Anda beribadah seorang diri, nanti teman-teman Anda tanya, mana suaminya, mana suaminya? Oh, suami saya nggak ke tempat ini, dia ibadahnya di tempat lain. Nggak enak banget gitu loh. Nah, makanya saran saya, kalau untuk beda agama, saya pribadi jelas, kalau pendapat saya pribadi bahwa saya tidak pernah menyarankan orang yang berbeda agama untuk melanjutkan hubungan. Ya. SMS selanjutnya dari 6794. Selamat malam Pak. Saya Rahmat, saya mau tanya, saya sekarang dekat sama satu cewek, satu kerja lagi, tapi saat saya dekati dia di depan teman-temannya, dia cuek. Saat kami berdua, dia tanya-tanya tentang keluargaku. Jadi apa maksudnya? Apa dia malu? Nah, gimana? Kalau cewek gitu gimana sih? Ya, saya sih nggak bisa menjawab ya, karena saya bukan dia gitu. Mungkin cara yang terbaik untuk mencari jawabannya ya komunikasikan gitu, tanyakan gitu, kenapa sih kok kamu kalau pas ada orang malu-malu gitu. Mungkin dia butuh waktu, saya rasa mungkin dia butuh waktu untuk mengenal. Kadang juga ada tipe perempuan yang nggak suka kalau terlalu cepat gitu loh segala sesuatunya. Dia mungkin butuh waktu untuk mengenal Anda dulu, bisa jadi seperti itu. Jadi bukan berarti kalau dia nanya-nanya berarti dia ada sesuatu dengan Anda juga jangan terlalu GR juga gitu loh. Dan bukan berarti juga ketika dia malu-malu berarti dia tidak ada perasaan. Jadi maksud saya coba netral dulu, berteman dulu, seperti apa, saling mengenal dulu, bangun komunikasi yang baik dulu, baru deh dari sana nanti Anda bisa melihat bagaimana tipe kepribadiannya, bagaimana sikapnya, bagaimana tingkah lakunya. Baru setelah itu kalau Anda mau mengambil keputusan untuk mungkin menyatakan perasaan Anda, silakan. Ini SMS selanjutnya dari 5422. Masih dari Ibu Okta. Ya, saran dari Ibu dan Bapak sudah Okta lakukan, tapi yang ada Okta tambah batin. Ya Bapak, Okta masih cinta sama suami karena cinta kasihan sama anak beliau. Karena anak suami Okta belum tahu kalau Okta bukan ibu kandungnya. Hati Okta sakit sekali. Okta bingung harus bagaimana. Lama-lama Okta udah mulai jenuh. Okta sangat geram sama suami Okta. Ini yang terakhir, bagusnya nih suami diapakan ya Bu? Yang pasti jangan dicincang. Bu Okta kan merasa bahwa sudah melakukan apa yang kami sarankan. Menurut kami, Ibu belum melakukan. Kenapa? Karena Ibu melakukannya dengan sakit hati, dan buktinya dari SMS Ibu geram sekali. Saya bisa bayangkan kalau suami pulang pasti Ibu pasti sudah pasang geramnya dengan satu kemarahan, dengan nyanyian dari Sabang sampai Merauke keluar gitu kan. Nah, itu belum melakukan Bu apa yang kami maksudkan. Jadi menurut saya coba Ibu renungkan lagi. Mungkin kalau lebih jelas lebih enak telepon lah. Lebih enak ketemu ya, mungkin ya kalau ketemu lebih jelas gitu. Main ke New Life, kalau bingung gampang turun di Capri Mall, nanti saya jemput dah, gitu kan. Ya kita tinggal janjian jamnya. Jadi Bokta coba mulai berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau Ibu memang pengen rumah tangga ini dilanjutkan dan dipulihkan, berdoa minta Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Ya, sayang sekali Pak, waktu juga sudah mau habis. Mungkin di ujung pengacara ini ada yang mau disampaikan buat pemirsa yang di rumah dari Ibu Rita. Ketika kita bingung apa yang harus kita lakukan, jawabannya adalah mendekatlah kepada Tuhan dan rasakan cintanya, maka kita akan bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan, karena sebenarnya segala sesuatunya sudah Dia berikan. Ya, dari Pak Susilo. Saya cuma ingin katakan begini, tidak ada yang mustahil jika Tuhan beserta kita. Apapun masalah Anda, ingat tidak ada yang mustahil jika Tuhan beserta kita. Ya, luar biasa. Terima kasih buat malam hari ini buat Ibu Rita, buat Pak Susilo, luar biasa. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa yang telah setia menyaksikan siaran ini dari awal hingga akhir. Namun kami mohon maaf karena tidak semua SMS yang masuk kepada kami bacakan semua berhubung keterbatasan waktu. Namun bila pemirsa masih tetap ingin mendapat jawaban secara langsung dari narasumber kami, Anda tetap dapat menghubunginya langsung melalui telepon di nomor yang sama
di 0819 081 74 kali 1. Ya, layanan yang diberikan New Life semua diberikan secara free, cuma-cuma dan gratis. Jadi pemirsa bisa bertemu dengan narasumber kita, bisa janjian kapanpun, bisa menghubungi di nomor yang sama di 0819 081 74 kali 1. Kami juga mohon maaf pemirsa, selama kami siaran mungkin ada sikap kami ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan di hati pemirsa. Tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini. Karena tanpa bantuan dan kerjasama dari Anda semua, tidak mungkin acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Ya, kami juga ada untuk link Facebook, pemirsa bisa menyaksikan siaran New Life kami yang kemarin di New Life spasi Batam TV melalui Facebook. Terima kasih banyak pemirsa, saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua di Batam TV. New Life.